Nah, itu di sana udah pecah waris, nggak ada lagi keturunan. Yang ada Hamengkubuwono di Jogja. Nah, Habib Abdurrahman Masyhur, jidnya Umi ini sering datengin orang dari Keraton Solo ke rumah. Rumahnya di Pekalongan, ya. Itu satu daerah Jalan Maninju, seberang sana tempatnya Habib Lutfi. Noyontaan situ Habib Lutfi, Habib di Maninju, ya sama Noyontaan juga di situ. Itu serentet ini rumah Datuk Abdurrahman ini. Memang rumah kantor wali kota Batang, Pekalongan, Batang dulu kan Batang ini sekarang kota. Kantor wali kota itu rumah Ahmad, abahnya Abdurrahman Masyhur. Jadi orang kaya, istrinya 49, Ahmad. Terus yang tukang kawin Rorone, yang tukang kawin abahnya, hati-hati, Ahmad bin Muhammad Al-Maut Al-Atos ini fi riwayah ketika hidup di Mekah. Jadi jidnya Abdurrahman Masyhur 1 bulan haji 12 kali haji. Masya Allah, wali Ahmad Muhammad ini abahnya Ahmad datang ke Indonesia, ke Solo. Ada khilaf di Surabaya, ya, tapi itu nggak kuat karena kita mengikuti Arabitoh, sejarah daripada yang diriwayatkan daripada keluarga, ya. Nah, Muhammad bin Salim ini punya anak Ahmad. Ahmad ini ya pinter di zaman-zaman tahun-tahun 1800-an, ya, sekian. Nah, jadi kalau habaib imigran datang sekitar ribut masalah sanad-sanadan, ini nggak benar. Soalnya banyak yang sampai dari zaman sebelum yang difitnah-fitnahkan itu. Ini nggak benar. Nah, hukumnya apa ya? Hukumnya haram. Ngomongin keluarga orang nggak boleh. Hukumnya haram. Nah, terus datang sesekali dari Keraton Solo sana. Jadi Abdurrahman Masyhur ini uminya Arab, uminya dari Arab, Bawazir, ya, Salmah bin Sa'id Bawazir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim bihaqqi sayyidina Muhammadin wa bidzatihi wa sirrihi fis samawati wa hawlahal ardi wa ala qadrihi wa biqadriyatihi wa ala awliyahi sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyidi Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alamu anna fikum Rasulullah, al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'itsu li utamima makarimal akhlak." Dikatakan Nabi Muhammad SAW, tidaklah diutus aku seutamanya untuk menyempurnakan akhlak. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita, memberi rezeki kita, memberi kecukupan kepada kita zahiran wa batinan dalam satu majelis di Masjid Al-Ikhlas ini. Mudah-mudahan Allah selalu limpah curahkan keberkahan. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan sesaat kelak kita butuh syafaat Rasulullah, kita butuh barokah sunnah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah berikan kita di akhirat suatu saat nanti akhir hayat husnul khatimah. Yang pertama Al-Fakir hormati Ustaz Wahidin mata'anallah betuli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat-afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan antum-antumah daripada jamaah pengajian majelis Masjid Al-Ikhlas, mudah-mudahan diberkahi rezeki banyak, disehat-afiahkan badan, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Ansab, ya, atau nasab. Kemarin ini rame pada ngeributkan nasab habaib. Nasab habaib.
Habib, Habib itu zuriyah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Daripada nasab Muhammad, Rasulullah, Fatimah, Ali bin Abi Thalib, Hasan, Thummal Husain, atau disebut Ahlul Bait. Ya, Minal Husain berketurunan, dari Sayyidina Husain beranak keturunan, lah itu zuriyah. Kalau sekarang disebut Habib. Misal contoh Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani, mudir pondok pesantren Darul Maliki Mekah Al-Mukarramah. Dia zuriyah Rasulullah dari Sayyidina Hasan. Dari Sayyidina Hasan. Nasab seorang Habib harus punya nasab. Seorang Sayyid harus punya nasab. Sebagian alim menyuruhkan untuk menjaga nasab. Untuk menjaga nasab. Menjaga nasab itu menjaga keturunan. Misal suatu pernikahan ya yang enggak sah. Jadi si Habib ini menikah dengan orang non muslim, ya. Anaknya enggak bernasab. Ya, kecuali si non muslim itu mualaf, masuk agama Islam, ya. Berarti ada aturan, ada ilmu. Ya. Nasab dengan ulama, dengan ilmu lain. Karena yang kita lihat nasab Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Husain, ya. Habib itu cucu Habib Abdullah ibn Husain, anak Abah Ali ibn Abdullah Al-Attas, itu nasab. Husain, Abahe, Abahe, Abahe lagi, terus. Suatu keutamaan. Diriwayatkan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, beliau sangat mencintai zuriyah Rasulullah di zaman beliau hidup. Ya, sekitar awal 900-an, 1900-an Masehi. Ya, sekitar itu beliau ini hidup. Sebelum dan sesudahnya, salah satu guru Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari radhiyallahu anhum, Syekh Yusuf ini pernah nyanjung Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi. Dikatakan Syekh Yusuf, aku belum pernah melihat zuriyah Rasulullah seperti Habib Ali Habsi. Beliau katakan karena Habib Ali benar-benar mengenali Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi ada orang berilmu, ada di dunia ini nasab keturunan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Andai kata kita beriman kepada Rasulullah, karena itu diterangkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita ditetapkan iman Islam ihsannya, amin. Karena bahaya. Siapa orang membenci Hasan Thummal Husain, dikatakan Rasulullah, berarti ia membenci aku. Ya. Nah, sebaliknya, siapa orang cinta Hasan Husain, berarti ia mendapat kecintaanku. Orang yang memuliakan Ahlul Bait Rasulullah, Ahlul Bait lain lagi. Ahlul Bait ini bukan zuriyah. Zuriyah itu dilihat dari anak keturunan Hasan Thummal Husain. Habib lah kalau misal itu perempuan, ya, perempuan beranak, ya tetap selama ada darah Rasulullah, ya, atau bagaimana, ya berarti hati-hati. Kalau misal seorang sarifah menikah dengan bukan sayyid, terus dia punya anak, ya.
Kok tapi Bib ada pendapat katanya ini anak bibit dajjal, haram jadah segala macam, kaza wa kaza, ya. Itu sabab-sababnya harus dilihat. Berarti harus alim, harus pinter. Misal dia zina, syarifah itu ya naudzubillah min zalik. Ya karena kita nggak boleh ngehibah orang, ngomongi keburukan syarifah. Misal ya, itu anaknya baru anak jadah. Tapi kalau misal ya dia menikah karena sabab itu lain. Nah, tapi terputus nasabnya. Karena nasab dari laki-laki. Nasab itu dilihat dari laki, keturunan. Lah kalau keturunan cuman rumpunan, nah itu baru. Itu dari laki ataupun perempuan atau kabilah. Ya kalau nggak salah namanya kabilah. Sukulah atau apa begitu. Nah, kita bahas nasab. Ya. Ada di sana cabang-cabang itu. Nah, Sayyidina Husain punya anak keturunan terus sampai Muhammad Sahib Mirbat. Muhammad Sahib Mirbat punya anak keturunan langsung nih Muhammad Sahib Mirbat pecah dua nih. Ali dan Alwi. Alwi ini terus punya keturunan Ibn Sumit Al-Haddad termasuk Abdul Khan Wali Songo. Ya. Ali punya keturunan Segaf punya keturunan ini ada Abu Bakar As-Sakran anaknya langsung. Lah Habib dari Abdullah punya keturunan Umar ibn Abdurrahman Al-Atas. Ini ada keterangan di dalam buku induk nasab di Maktab Daimi atau lembaga nasab pencatat nasab di Indonesia, Arabitoh Alawiyah, pusatnya di Jakarta. Ya, dulu sedikit, dulu cuman ada di Jakarta, di Bogor, di Semarang, di Palembang. Nah, sekarang atau di Surabaya juga sekarang ada di mana-mana. Ya karena Habib terus banyak berketurunan di sini. Menikah dengan orang sini dulunya dan segala macam. Sing Habib mau bahas masalah kata imigran Yaman. Nah, ini kurang ajar. Imigran Yaman dihinakan. Habaib itu dihinakan. Imigran itu orang yang enggak jelas keturunan dari mana mendatangi suatu negeri. Ceritane. Habib itu cucu Abdullah bin Husain. Ya. Abdullah bin Husain ini punya ibu kasepuhan Cirebon. Kasepuhan ini terah keturunan Siliwangi, ya bukan Sunan Gunung Jati, bukan Siliwangi. Jadi lebih tua yang terus kemarian di Cirebon menjaga magamnya Sunan Gunung Jati. Itu dari Umi Habib, dari uminya jidnya Habib. Namanya Hafsah binti Supandi, bukan Syarifah, ya bukan Syarifah. Nah, ini imigran ini nggak pas. Maksudnya Habib tersinggung karena sering disebut kumpulan-kumpulan tukang fitnah nasab ini yang dihina-hinakan ini semua Habib. Ya berarti Habib ya sama disebutkan sama dia kan. Nah begitu. Terus Hafsah binti Supandi ini ibunya kesepuhan, ayahnya Sulawesi, Makassar atau daerah sana Bugis begitu. Ya. Jadi macam-macam di sini Habaib ini berketurunan di sini rerumpun sudah dari mana-mana. Ya. Itu dari uminya Jid Hafsah binti Supandi ya. Dari istrinya Jid Syarifah Syifa binti Idrus Asyami Al-Atas. Ya. Syarifah Syifa ini nenek Jidah. Ya. Syarifah Syifa ini punya ibu Ratu Siak Sri Indrapura, keluarga Syarif Qasim di Sumatera Tengah, Riau. Ya, dulu Belanda angkat kaki ninggalkan Indonesia Batavia atau Jakarta ketika itu tahun dekat 1945 merdeka, itu 1 juta gulden
Syarif Qasim itu Sultan Siak itu bayar untuk Belanda angkat kaki. Beserta dengan keadaan waktu itu Al-Habib Mustafa Al-Bahar termasuk Pak Karno diasingkan di Rengas Dengklok Pak Karno. Terus Habib Mustafa ini Al-Bahar diasingkan juga. Jadi kualat juga Habib Mustafa Al-Bahar lubang buaya. Terus kan ada PKI apa segala macam ya. Nah, ini kata imigran Yaman ini nggak benar. Ini nggak benar. Kalau habaib di sini tinggal di Hadramaut ya harus pakai visa. Ya, berarti ini ada urusan kenegaraan. Urusan kalau dalam Al-Qur'an disebut kufu. Ada masalah suku. Orang mana, asli mana, sesuai yang Allah firmankan. Wa ma arsalnaka ila kaffatan linnas. Jadi memang zuriyah Habib-habib ini punya keutamaan secara kufu, secara apa segala macam. Ya karena memang nasabuhu Rasulullah ini karimah. Nasab Rasulullah karim, mulia. Wasiratuhu mustaqimah dikatakan. Dan jalan yang dibawa keturunannya Rasulullah itu jalan yang menunjukkan jalan kebenaran. Insya Allah. Nah. Umi Syarifah Aminah, Umi Habib Syarifah Aminah ke satu-satu. Al-Atas Abdullah bin Husain itu Al-Atas. Ya, ibunya Habsah binti Supandi Kasepuhan dari jalur ibunya. Ya, dari ayahnya Sulawesi, Bugis. Terus daripada Umi Syarifah Aminah yang dekat sama Ustaz Wahidin. Umi Habib ini kerabatnya Ustaz Wahidin. Ya, Syarifah Aminah ini masih keturunan Roro Solo, Keraton Solo Pakubuwono. Umi Syarifah Aminah binti Muhammad. Muhammad ini punya SMA di Pekalongan. SMA Sudirman, status disamakan. Nggak mungkin kalau bukan orang-orang khusus bisa menyatakan tahun 80-90 bisa mempunyai SMA derajat status disamakan. Dulu ada begitu. Disamakan atau enggak disamakan. Kalau sekarang tahun 2000 ke atas ya semua disamakan. Dan ini harus pinter ngadepi fitnah-fitnah masalah imigran Yaman. Ini enggak benar. Bahasanya kurang ajar. Jahat, fajir yang disebutkan ini orang ya, orang yang sudah jauh dari rahmat Allah. Nauzubillah min dzalik. Muhammad bin Abdurrahman Masyhur namanya. Namanya Abdurrahman Masyhur. Abdurrahman Masyhur ini termaktub di Maktab Lembaga Nasab Pekalongan. Ya, Umi Habib itu Pekalongan. Aminah binti Muhammad bin Abdurrahman Masyhur bin Ahmad. Ahmad ini anak Roro Solo, Keraton Solo. Riwayah dari riwayat keluarga Habib, dari Umi, dari banyak dari paman-paman Umi. Nah, itu di sana udah pecah waris, nggak ada lagi keturunan. Yang ada Hamengkubuwono di Jogja. Nah, Habib Abdurrahman Masyhur, jidnya Umi ini sering datengin orang dari Keraton Solo ke rumah. Rumahnya di Pekalongan. Ya. Itu satu daerah Jalan Maninju, seberang sana tempatnya Habib Lutfi. Noyontaan situ Habib Lutfi, Habib di Maninju. Ya sama Noyontaan juga di situ. Itu serentet ini rumah Datuk Abdurrahman ini. Memang rumah kantor wali kota Batang, Pekalongan, Batang dulu kan Batang ini sekarang kota. Kantor wali kota itu rumah Ahmad, abahnya Abdurrahman Masyhur. Jadi orang kaya, istrinya 49, Ahmad. Terus yang tukang kawin Rorone, yang tukang kawin abahnya, hati-hati. Ahmad bin Muhammad Al-Maut Al-Atas ini fi riwayah ketika hidup di Mekah. Jadi jidnya Abdurrahman Masyhur. 1 bulan haji, 12 kali haji. Masya Allah, wali Ahmad Muhammad ini abahnya Ahmad. Datang ke Indonesia, ke Solo. Ada khilaf di Surabaya. Ya, tapi itu enggak kuat. Karena kita mengikuti Arabitoh. Sejarah daripada yang diriwayatkan daripada keluarga. Ya. Nah,
Muhammad bin Salim ini punya anak Ahmad. Ahmad ini ya pinter. Di zaman-zaman tahun-tahun 1800-an. Ya, sekian. Jadi kalau habaib imigran datang sekitar ribut masalah sanad-sanadan, ini nggak benar. Soalnya banyak yang sampai dari zaman sebelum yang difitnah-fitnahkan itu. Ini nggak benar. Nah, hukumnya apa ya? Hukumnya haram. Ngomongin keluarga orang nggak boleh. Hukumnya haram. Nah, terus datang sesekali dari keraton Solo sana. Jadi Jidrahman masyhur ini uminya Arab. Uminya dari Arab. Uminya dari Arab Bawazir. Ya, Salmah binti Said Bawazir. Ya. Said Bawazir ini punya kakak beradik lah. Punya cucu di Purwokerto, Tokoluwes. Fuad Bawazir menteri itu. Nah, itu masih mindonan umi. Fuad Bawazir menteri yang keluarganya di sini, di Tokoluwes Purwokerto sini. Itu masih mindonya umi. Karena umi punya buyut dari Abdurrahman, uminya Abdurrahman, anak Ahmad ini Bawazir. Salmah binti Said Bawazir. Itu ada di diare kitab maktab Darul Ulum Syekh Fadani, Darul Maliki punya Jid Muhammad. Ada di diare Jid. Jid belajar di Darul Maliki. Said Alwi bin Abbas Al-Maliki. Jadi bareng sama Ki Maimun Zubair zaman-zaman itu, sama Gus Dur, ya Abdurrahman Wahid di zaman-zaman itu. Ya. Jadi habaib ini bukan orang bodoh. Habaib ini keturunannya bukan gak jelas, hati-hati. Ningrat ya ada ningrat, darah ungu gak usah biru. Mau darah apa? Zahabun nasab namanya. Habib Muhammad bin Thahir Haddad Tegal, Zahabun nasab. Habib Muhammad abahnya sampai Imamul Haddad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibnul Alim sampai anaknya Habib Husain Jombang, sampai anaknya lagi Habib Alwi yang di Bogor ngaji sama Habib Abdullah bin Husain Empang. Ya Allah, Habib Abdullah bin Husain Alatos keramat Empang Bogor, ya umi orang Bogor, makanya keramat Empang Bogor. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah terus datang mau dikasih Raden, mau dikasih gelar Raden ceritanya. Nah, anaknya satu cerita sama Jidrahman. Kata Jidrahman berapa kali datang tanya mau apa itu. Jadi ngomongnya juga nggak bisa terlalu bahasa sini. Abdurrahman masyhur tuh ngomong juga masih logatin ini logat Yaman, Hadramut. Atau di Huraidah, kampung Al-Atos di sana. Udah, tapi abahnya asli sini. Abahnya asli sini, bahkan diriwayatkan itu gelarnya kalau sekarang jenderal. Karena anak Roro, Keraton Pakubuwono Solo sana. Dulu kan terkenal Sultan Hamengkubuwono yang ke-8 apa yang ke-9. Belanda ini nyari. Enggak ketemu malah ngusir Belanda. Iya. Lah itu doktrin keluarga Habib dari Umi gitu. Jadi nggak usah kancil-kancilan, ya jenderal-jenderalan. Jadi orang jangan mau kucing-kucingan, tapi singa-singaan. Kenapa? Karena di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala segala kebesaran Allah yang membesarkan, dan kita berserah kepada Allah. Insya Allah yang besar syaitan, dajjal akan Allah hancurkan. Nah itulah sifat seorang mukmin yang membawa din agama di hatinya, keyakinan yang nggak akan pupus dengan fitnah-fitnahan syaitan, fitnah setan. Terus datang Habib Abdurrahman tanya terus sama anaknya. Ada riwayat dari Habib Ja'far, ada riwayat dari Habib Salim, paman-paman umi Habib. Nah, terus bilang, Abdurrahman tahu karena apa sebab itu? Kasih tahu, kandani itu nggak kasih tahu. Sayyid lebih tinggi daripada Raden begitu. Wah rame. Kan di orang-orang bodoh di medsos itu orang-orang orang yang nggak ngerti ke Islam apa bukan, terus ya orang yang mungkin ahli maksiat atau kurang ajar, bentak-bentak Habib, bentak-bentak nyalah-nyalahi orang. Nah,
Itu nggak benar. Nah, terus Umi Syarifah Aminah itu dari kecil hidupnya sama Hababah Syarifah Fatmah binti Hasan bin Hud, neneknya, istrinya Abdurrahman tadi. Nah, itu Pekalongan. Uminya Fatmah binti Hasan bin Hud ini Pekalongan. Jadi nggak usah ngomongin nasabit Alid Drus, siapa Habib aja udah. Umi itu tinggal sama jidahnya Syarifah Fatmah binti Hasan Al-Atos bin Hud. Hasan ini pamannya Habib Umar bin Hud Cipayung sana, apa Puncak Bogor, Jawa Barat. Yang mana diriwayatkan Ki Abdul Wahid Petuguran, ya. Setiap Habib Umar bikin acara maulud itu motong wedhus sampai 200. Akhir hayat sampai terus sering maulid sampai diriwayatkan 1000 kambing. Ku dipotongin nggone Ki Abdul Wahid. Begitu dirapi-rapi ke daging diantar ke Habib Umar gitu. Jadi mengatakan sesuatu sing atas dasar kata pendatang, imigran, ini bisa ribut, nggak benar. Itu nggak benar, wes. Dan didikan Umi Habib sama Abah Habib ora kena ngabib, ora kena dadi Habib. Ndak boleh wong ki Habib, ndak boleh. Andai kata sampai ngemis-ngemis segala macam, jaluk dadi Habib segala macam, diregoni orang, dimuliakan orang, ndak usah arabitoh alawiyah, pasti dari keluarga sudah diusir dan banyak itu. Hati-hati. Semisal Habibana Maulana Lutfi bin Yahya, ini orang alim, ya, orang alim. Ada orang-orang saya nggak alim. Habib kini cerita Rasulullah tak gandeng iblis langsung. Ini hati-hati, orang ini iblis, dudu manusia, dajjal, hati-hati. Karena tidak boleh sama sekali orang membawa orang-orang untuk murtad, keluar dari keyakinannya, dari agamanya. Itu tidak boleh sama sekali, haram hukumnya. Nah, terus akhirnya pulang. Ya engko teko maneh jare Jidrahman itu jare cerita dari paman-pamannya Umi, teko maneh orang itu dari keraton itu. Warisnya ada. Nah, salah satu anaknya Ja'far jenengi, ya, sing pamane Umi itu sebelum menikah dengan Syarifah, dia menikahi beberapa roro. Ya jadi memang dia sendiri sing cerita sama Habib ya. Cuman orang ini tidak terlalu bisa dipegang ngono. Tapi Habib, Masya Allah, ya amine Umi. Ya, orangnya masih ada. Itu ada masalah urusan keluarga. Itu begitu. Nah, aku tidak boleh orang mengurusi nasab orang, aku tidak boleh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib katakan, nek ana orang lunga kelungu kayak ning jendela rumah kita, aku halal matanya diculek. Itu ada riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib sampai mengajarkan seperti itu. Hati-hati, tidak boleh sama sekali. Nah, terus dari Muhammad Rasulullah nasab ini, ya. Fatimah Az-Zahra, Ali bin Abi Thalib, Hasan Tsumal Husain, atau disebut Ahlul Bait. Hasan punya anak keturunan Hasan Mustana atau Hasan Sabit, terus berketurunan sampai Syekh Abdul Qadir Jilani misal. Terus Al Husain ini punya keturunan Muhammad Al-Bagir, Ali Zainal Abidin ibn Husain, Muhammad Al-Bagir, Ja'far Shadiq, Ali Al-Uraidhi, Muhammad An-Naqib, Isa Arumi, Ahmad Al-Muhajir, Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, Alwi bin Ubaidillah, Muhammad bin Alwi, Alwi bin Muhammad, Ali Khalid Kasam bin Alwi, Muhammad Sahib Mirbat. Nah, tadi itu Muhammad Sahib Mirbat yang punya keturunan dua, ya. Ali bin Muhammad, Muhammad Faqih Al-Muqaddam, Alwi Al-Huyur, Ali, terus Muhammad Maula Dawileh, Abdurrahman Asghaf, Abdurrahman, Abdullah, Salim, Agil, Abdurrahman, Umar, Al-Atas, Salim, Abu Bakar, Husain, Abdullah, Husain, Muhsin, Abdullah, Husain, Abdullah, Ali, Husain. Aku nasab. Itu ke Rasulullah 40. Dan anaknya Habib Muhammad itu 41. Sudah masuk ke maktab. Ketika itu di Depok, Jawa Barat ada pendataan nasab dari Arabito.
Lagi kantor Arab itu kantor pemerintah ngono. Lagi orang kok wong anu kok medsosan kok YouTuber. Ini nih masalah nasional. Jadi organisasi Arabito Alawiyah, Al-Irsyad, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah. Ini organisasi resmi. Nah, begitu. Nah, ini hati-hati, rusak, ya, rusak. Orang-orang yang nggak ngerti bahayanya apa? Bukan rusak di sisi duniawiyah, murtad, naudzubillah min dzalik. Nggak boleh merendahkan ulama. Ya, nggak boleh merendahkan ulama. Kalau Rasulullah al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi. Zuriyahnya nabi, ya, ulama-ulama itu mengatakan, ya ku ora ono sing bisa melebihi keutamaannya zuriyahe Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Misal Habib tidak benar, ahli maksiat apa segala macam, ya delok maksiate aja delok Habibe. Delok maksiate jangan delok Habibe. Lah ini seje maneh. Habibnya ini sudah didelok. Habibnya sudah dianiaya. Habibnya sudah dicolek-colek. Habibnya sudah mulai diobok-obok. Lah itu sih nggak benar. Nah, tapi apa? Ya nggak mungkin, nggak ada apa-apa. Nggak usah dipikirin, nggak apa-apa. Cuman dampaknya itu wong sing nggak ngerti bisa tersesat. Hati-hati. Rasulullah nasabuhu karima wa siratuhu mustaqimah. Rasulullah itu nasabe mulia dan jalan apa sing dibawa para keturunan Gusti Kanjeng Nabi itu mulia. Udah. Nah, itu balik ke cerita Jid Muhammad, abahnya Umi. Itu punya sekolahan di Pekalongan SMA Sudirman. Jid Muhammad itu murid Said Alwi bin Abbas Al-Maliki, ngaji privat di tempatnya Syekh Yasin Al-Fadani. Itu Syekh Yasin Al-Fadani kuwi ben kapan waktu bisa ketemu Gusti Kanjeng Nabi Rasulullah, punya karomah. Tapi Jid Muhammad kerja di Departemen Agama. Ya, pokoknya ciri-ciri Habib sholat. Habib Umar bin Hafid bilang ciri-ciri Sayyid itu sembahyang. Dia pak maksiat, dia pak apa sakarep-karepe, yang penting sholat, sembahyang. Ku ciri ini kenapa? Karena dikatakan dia punya keutamaan. Di mana tempat diutamakan. Al-ulama itu dari seseorang ku sapa wongi sing diutamakan ceritane. Udah. Tapi memang sing dikatakan warasatul anbiya itu bermakna ilm, memang itu ya para alim. Mazhab Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ya. Nah, ini seji. Wes. Setelah terus ono maneh dek iki jengkelke aku, Bib. Wis ndak karuan apa segala macam. Jangan sampai jengkel. Paling kan tinggalke segala macam tapi jangan dibenci. Ora kena benci. Kalau benci itu langsung murtad. Sampai mati, ya sampai mati, tambah benci terus, akhirnya murtad. Man mata sapa wong mati dalam keadaan benci kepada keluargane Gusti Rasulullah Muhammad SAW, itu mata kafiron, matine kafir. Sebenarnya bukan kafir, ku matine ku Nasranian atau Yahudian atau Nasranian. Matine naudzubillah Yahudi atau Nasrani. Jadi wong pinter tapi sing orang genah. Jadi wong apik Nasrani itu asih. Nabi Allah Isa ku asih. Nabi Allah Isa itu lembut ngono. Tapi ndak bener. Sing Nasrani ini bukan Isane ya, Isane Islam. Nah itu seperti itu. Kafir bewes cukup kok. Kafir kan harus enak ngono. Lagi bahaya tapi kafir yo ndak bakal masuk surga. Nah, al ulama warasatul anbiya, apa yang diwariskan Rasulullah, Al-Qur'an, sunnah Rasulullah, zuriyah Rasulullah, al ulama Rasulillah, semua itu apa? Kebaikan. Suatu yang manfaat. Maka disebut Imam Syafi'i oleh ulama-ulama di zaman Imam Syafi'i hidup, ya. Fikih Imam An-Nawawi itu Syafi'i. Nah, itu dikatakan Imam Syafi'i ini apa? Seperti matahari dunia. Ucapan Imam Syafi'i, ilmu Imam Syafi'i itu sehat, menyehatkan, luar biasa. Karena manfaat. Muhammad bin Idris bin Abbas, terus sampai Quraisy, sak leluhur sama Rasulullah. Nah, Imam Syafi'i ini dua ibu, ya. Ibune kuwi min Sadah, putune Hasan atau Husain.
Ya, Habib lah, abahnya kan bukan Sayyid. Oh, berarti Imam Syafi'i ini anak dari bukan Sayyid. Dudu. Abahnya kuwi Bani Muthalib, jenenge satu kufu. Satu kufu. Begitu. Wis begitu. Nah, di sini Habib-habib itu ya, ibune iki wong kene. Ibune orang sini. Asal muasal mula-mulane itu ibune orang sini. Dek kapan? Apa dek Wali Songo? Ya mungkin mbuhne Wali Songo ku zaman kapan mbuh ora ngerti ya, Habib. Wis. Terus apa maneh? Sak dhuwure Wali Songo ya ada lagi. Habib Syarifah Fatmah binti Maimun Gresik. Itu cucu Hasan langsung, Sayyidina Hasan. Wali Songo kemarian di zaman Muhammad Sayyid Mirbad itu. Lah itu sejarah daripada sejarah dinia, sejarah agama itu dengan sejarah pemerintah akur. Lagi sopo menuso ini? Menuso ki sopo ngono? Kok hebate ngalah-ngalahi tikus. Ora palaran karo curut dia ora bisa menang kok. Ki kan orang enggak ngena. Binatang ki lebih mulia. Kalab wal khinzir, Imamul Habr Habib Abdullah bin Faqih katakan adyabu minha. Anjing dan babi kan lebih wangi daripadanya. Orang sing ngabdi karo donya, mata duitan, ora duit 50.000, 100.000 twing. Nah, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah istiqomahkan ibadah, enggak terpengaruh fitnah-fitnah nasab itu, ya ikut jajal. Mudah-mudahan Allah qabul hajat, Allah panjangkan umur, Allah beri kesenangan hati zahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.